Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Ruh itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yaji Matuddin Usman Al-Bantani, Yai Muhammad Abbas bin Yaksi, Yai Mukhor Uluri, dalam sebuah pelantikan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah di Kabupaten Demak, bahkan melantik semua DPC yang ada di DPD Kabupaten Demak setelah mereka mengadakan apel akbar 10.000 Laskar Sabilillah. Bahkan terindikasi menurut intelijen yang sangat valid datanya dihadiri oleh oknum habaib yang tentunya ikut andil dalam menyemarakkan sebuah pergerakan perhelatan apel akbar Laskar Sabilillah di Kabupaten Demak. Ini diadakan di daerah Sayung kalau tidak salah. Semoga ini dapat berjalan dengan baik dan apa yang disampaikan oleh Yai Haji Matuddin Usman Al-Bantani dapat diterima, dicerna oleh punggawa-punggawa Laskar Sabilillah di DPD Kabupaten Demak beserta DPC yang telah dilantik bersamaan, sehingga apa yang disampaikan menjadi bahan renungan bersama bahwa Nusantara sangat penting melanjutkan perjuangan Wali Songo, juga sangat dibutuhkan, sehingga persatuan termasuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah harus golong gilik membaur kepada masyarakat untuk memberikan pencerahan. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana ceramah Yai Haji Matuddin Usman Al-Bantani saat berada di Demak. Sekali lagi mohon maaf ingkari kehormatan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku cintai engkau, tanah air yang ku cintai, engkau ku hargai, dan hargamu adalah nyawa kami. Kami tidak akan berikan dirimu dengan mudah, tidak akan kami hibahkan kemuliaanmu dengan murah kepada siapapun sampai kami berdiri tegak kemudian jatuh dengan tetes darah yang penghabisan. Siapapun yang mau mencoba-coba merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, maka PWI harus berdiri tegak untuk membela negara kita. Siap? Siap. Jangan biarkan tanahnya direbut orang, jangan biarkan airnya direbut orang, jangan biarkan peradabannya direbut orang, jangan biarkan sejarahnya dirubah orang. Jangan biarkan ada makam-makam palsu yang diatasnamakan bukan atas nama bangsa Indonesia, yang kemudian diasosiasikan mereka adalah pemilik tanah Nusantara ini. Tidak boleh ada orang yang merebut kemuliaan putra-putri Nusantara. Umat Islam Indonesia adalah mayoritas, dan ajaran Wali Songo dari dulu, umat Islam yang mayoritas ini adalah umat Islam yang melindungi minoritas. Saudara-saudara kita dari Kristen, saudara kita dari Katolik, saudara kita dari Hindu, saudara kita dari Buddha, saudara kita dari Konghucu, saudara kita dari keyakinan beragama, semuanya harus dilindungi oleh umat Islam Indonesia, oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Kita berdiri di atas semua suku bangsa Indonesia dan semua kepercayaan keagamaan di Indonesia
Untuk itulah PWI didirikan, untuk menegaskan bahwa dimanapun juga umat beragama yang mayoritas apabila mempunyai ideologi yang mengayomi, maka komunitas bangsa itu akan menjadi bangsa yang aman, tentram, dan tidak akan ada perpecahan. Tetapi kalau ideologi mayoritasnya bukan ideologi keharmonisan, bukan ideologi toleransi, bukan ideologi yang menyayangi dan mengayomi, maka di negara itu tidak akan sepi dari perpecahan dan permusuhan. PWI Perjuangan Wali Songo hadir untuk membawa kembali, merevitalisasi ajaran Wali Songo yang rahmatan lil alamin, untuk melindungi yang minoritas, untuk melindungi suku-suku minoritas. Semuanya harus kita sayangi. Jawa yang mayoritas kita cintai, Sunda kita cintai, Batak kita sayangi, Bali kita sayangi, Madura kita sayangi, semuanya, Maluku, Papua saudara kita, bahkan Ba'alawi pun saudara kita sebangsa dan setanah air yang harus kita cintai, dengan syarat aja ngaku-ngaku maning putune Kanjeng Nabi. Tujuh, apalagi mukibin adalah saudara kita. Jangan benci siapapun, mukibin itu adalah saudara kita. Dia adalah mad'u yang akan menjadi garapan dakwah daripada perjuangan Wali Songo Indonesia. Jangan dibenci, kita harus sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Kita harus sabar dan kita terus memberikan pencerahan kepada mereka agar mereka dapat menghilangkan dari diri mereka mental-mental budak, mental-mental terjajah. Kenapa? Karena bangsa dan negara Indonesia ini dipertaruhkan. Apabila mental-mental bangsa Indonesia masih mental-mental budak, sedikit-dikit cium tangan bolak-balik kepada orang yang akan merongrong, merebut kesejarahan, kemuliaan kita sebagai bangsa, sebagai anak-anak Nusantara, maka apabila mereka masih mempunyai mental-mental terjajah, bangsa dan negara ini di masa depan akan dipertaruhkan. Gampang mereka akan memberikan bangsa dan negara kita ini kemuliaannya. Maka wahai laskar-laskar PWI di mana saja berada, mereka adalah saudara-saudara kita, mereka bukan musuh kita. Tapi kita harus menyadarkan mereka dengan sabar, sedikit demi sedikit, karena negara dan bangsa ini dipertaruhkan oleh kita dan oleh mereka dan anak cucu kita dan anak cucu mereka ila yaumil qiyamah. Semakin banyak orang-orang yang sadar bahwa kita tidak boleh tunduk kepada siapapun, orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara, maka Indonesia ini akan aman direbut oleh bangsa lain. Tetapi apabila lebih banyak dari bangsa Indonesia ini mentalnya mental budak, mentalnya mental terjajah, yang gampang tunduk pada bangsa lain, maka bangsa dan negara ini akan mudah digadaikan dan dihibahkan kepada bangsa lain. Jangan harap nanti orang dukuh Kelaping anak cucunya akan menyebut kita sebagai kesatria kalau hari ini kita berikan Kelaping Demak ini kepada kehormatan dan kemuliaan bangsa lain.
Kenapa? Karena memang sejarahnya bangsa kita bangsa terhormat, bangsa kita bangsa mulia. Bangsa Indonesia ini ribuan tahun yang silam, yang kesejarahannya masih bisa dilacak melalui peninggalan-peninggalan ribuan tahun yang silam. Borobudur, Prambanan, Gunung Padang, Atlantis, bahwa kita adalah peradaban manusia, salah satu daripada peradaban manusia terbaik di dunia yang pantas untuk memimpin dunia ini. Kalau bangsa kita mentalnya masih mental terjajah, maka masih ratusan tahun ke depan kita akan menjadi bangsa yang berdiri tegak menghadapi bangsa lain dalam kancah dunia. Tetapi kalau PWI mampu setahun 2 tahun ini menghilangkan mental-mental terjajah dari bangsa Indonesia, maka hanya butuh waktu 10 tahun saja Indonesia ini yang bangsanya besar secara kuantitas akan kemuliaannya menjadi lebih hebat, lebih berdaya daripada Amerika dan Rusia. Semua kita punya. Mereka punya nuklir, kita punya bahan-bahan untuk buat nuklir, saudara. Mereka punya senjata apa, kita punya semua sumber dayanya. Tapi kenapa hari ini kita masih dianggap sebelah mata oleh dunia dengan segala kekayaan Indonesia, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, uranium ada di kita, bahan-bahan nuklir ada di kita. Kenapa kita masih dianggap sebelah mata oleh dunia? Karena dalam diri bangsa Indonesia masih ada mental-mental terjajah dalam hati sanubari mereka. Dan PWI sudah merdeka. PWI sudah merdeka, maka jika nanti 20 tahun yang akan datang anak-anak putra-putri dari pengurus PWI hari ini, saya yakin apabila mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini, maka Indonesia akan berdiri sejajar dengan Amerika dan Rusia. Kalau yang jadi presiden anak-anaknya putra-putri dari PWI, kalau yang jadi menteri-menterinya adalah putra-putri dari PWI, di mana pada tahun 2024 mereka sudah terhapus dalam hati sanubarinya mental-mental budak dan mental-mental terjajah. Melalui masalah kecil, dan itu sudah selesai. Mereka sudah terbukti bukan cucunya Nabi, tapi kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga tanah air Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia, agar bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 akan berdiri tegak selamanya di atas tanah Nusantara ini, untuk mengajarkan kepada dunia bahwa wahai dunia, inilah Indonesia. Dengan Pancasilanya kami punya 700 suku, 1.400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kami bisa berdiri bersama, duduk satu rendah, berdiri satu tinggi. Untuk apa? Untuk menyusun agenda-agenda kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, Pancasila ini adalah mustika yang akan menjadi percontohan dunia di masa yang akan datang, maka peradaban Nusantara akan menjadi kiblat contoh perdamaian antar suku bangsa, perdamaian antar pemeluk agama, keharmonisan dan toleransi yang dicontohkan oleh putra-putri Nusantara akan menjadi proyek percontohan manusia-manusia di dunia di masa-masa yang akan datang. Maka
Tidak sederhana PWI ini dibentuk. PWI dibentuk sebagai pilot project bagaimana kita sebagai anak bangsa mampu mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemanusiaan, untuk humanitarian di masa yang akan datang. Bahwa kita manusia semuanya sama, tidak ada manusia yang dilihat dari keturunannya akan kemuliaannya, tetapi manusia dilihat dari prestasinya, bukan dilihat dari dia anak siapa, tetapi apa kemampuanmu. Di masa-masa yang akan datang, Indonesia yang akan ditenagai oleh jiwa-jiwa PWI, jiwa-jiwa merdeka, jiwa-jiwa Islam Nusantara ajaran Wali Songo ala tariqati Nahdlatul Ulama, maka insya Allah kita bersama-sama akan datang masuk ke dalam pintu gerbang kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kuncinya ada di Demak. Kuncinya ada di Demak, di Demak. Dan ini yang lagi pidato putra Demak asli. Kenapa? Karena Raden Patah Demak punya anak namanya Ratu Ayu Kirana Purnamasidi, dinikahkan dengan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Banten pertama punya anak Maulana Yusuf, punya anak Maulana Muhammad Nasruddin, punya anak Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, dan seterusnya sampai orang manis yang lagi megang emik. Kiai Muharrar dan Kiai Miftah tenang-tenang saja. Kalau sudah Banten dan Demak ini sudah beriringan, selesai ini perbudakan bangsa Indonesia ini, Kiai Miftah. Kita mengajak kepada siapapun yang sekarang ini mempunyai otoritas, baik dia ulama, baik dia pejabat, hayo kita bangun, kita bantu Presiden Prabowo yang bagaimana beliau dalam pidato pembukaan ketika dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, bagaimana nasionalismenya dia, bagaimana keinginannya untuk membangun negara bangsa Indonesia ini. Kita harus bisa mencerna dari pidato Presiden Prabowo bahwa pidato Presiden Prabowo itu sebenarnya itulah yang sedang dikerjakan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan kita punya presiden seperti Bapak Prabowo yang dalam pidatonya bagaimana kita ingin mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia ke hadapan dunia internasional. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada Ketua PWI Bapak Kiai Nurul Muttaqin dan Panglima Laskar Sabilillah Gus Imam Karebet. Ini Karebet ini nama Joko Tingkir. Mana orangnya? Masya Allah. Dan yang duduk ini juga cucu daripada Joko Tingkir. Berarti ini buyutnya ini. Kok siapa-siapa aja diaku keibat. Nah ya memang zaman dulu begitu, kawin-kawin mengawin itu biasanya masih ada saudara, sepupu, sepupu dua, sepupu tiga, jadinya kemana-mana nyambung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai Panglima PWS PWI LS Kabupaten Demak, Mas Imam Karebet, laskar yang 10.000 itu yang siang itu sudah menunjukkan bagaimana eksistensinya,
kita menunggu kiprahnya untuk menjaga makam-makam wali-wali di Demak yang kota wali ini. Jangan sampai alamatnya berubah, jangan sampai nasabnya berubah. Kualat kita kepada buyut-buyut kita, kalau sampai nasab wali-wali kita yang berjuang pada 1478 mendirikan daripada kerajaan Demak Bintoro, wali-wali Songo berkumpul di kota Demak ini untuk bagaimana menyusun organisasi negara yang dapat membantu cepatnya dakwah. Dakwah Islam ini masuk sejak abad ketiga Hijriah, tetapi tahun 1513 ketika orang dari Portugis datang, itu di Jawa ini masih mayoritas belum beragama Islam. Tetapi setelah 1478 terus dakwah, dari mulai Demak Bintoro terus ke Ampel, ke pedalaman Jawa Timur, Banyuwangi, terus ke arah barat, ke Cirebon, terus ke Jawa Barat sampai ke Banten. Sunda Kelapa ditaklukkan oleh kesatria Demak. Cirebon kemudian ditaklukkan untuk agar dakwah ini menjadi aman tentram sampai ke Banten. Alhamdulillah pada abad ke-15 Jawa ini sudah mayoritas Islam. Itu semua dengan keberkahan para kesatria-kesatria Demak yang cucu-cucunya hari ini duduk di hadapan Imaduddin Usman. Ada yang megang kamera, ada yang megangin rokok, yang ceramah gagah perkasa, yang rokok aja. Padahal buyutnya adalah penyebar agama Islam yang siap mati di dalam menyebarkan agama Islam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah senang kalau ada hamba-hambanya yang siap berjuang di jalan Allah, berbaris seperti bangunan yang kokoh, tidak sendiri-sendiri, tapi harus ada organisasi. Perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah wadah bagi kita berjuang dalam rangka bagaimana menjaga marwah bangsa Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadikan negara kita, bangsa kita rukun, damai, seuyunan dengan berbagai macam suku bangsa. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Cina, ada yang Arab, ada yang Ba'lawi, ada yang Al-Qatiri, ada Az-Zubaydi. Semuanya kalau sudah ada di Indonesia kita sayangi. Tapi ingat, jangan ngaku cucu Nabi lagi, karena kita sudah meneliti secara ilmiah kamu bukan cucu Nabi. Ayo kita bersama-sama bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tunjukkan prestasimu, tunjukkan ilmumu, tunjukkan karyamu, tunjukkan kesungguhanmu untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita duduk bersama di dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Setuju? Setuju? Tapi yang jadi raja harus putra putri Nusantara. Ini kayak Habib Bahar aja di kita ini menghapus perbudakan ini kayak budak begini-begini. Tidak bisa, PWI tidak boleh. Ini saya duduk di sini karena memang disiapkan saja. Tidak berarti saya lebih tinggi. Cuma kalau saya duduk di bawah, yang nyoting ini harus pindah-pindah lagi. Kita sama di hadapan Allah yang paling mulia. Bukanlah dia yang paling kaya raya, betul? Yang paling mulia bukan dia yang paling tinggi pangkatnya. Yang paling mulia adalah
dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh satu kaum kemudian menghina kaum lainnya hanya karena dia tukang jual es teh. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Tidak boleh ada satu golongan menghina golongan yang lainnya, karena bisa jadi golongan yang dihina itu lebih mulia, lebih baik daripada orang yang menghinanya. Tidak boleh wanita-wanita menghina wanita-wanita lainnya, karena bisa jadi wanita-wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina. Jangan kau unggulkan dirimu di atas yang lainnya. Jangan engkau memberikan lakob-lakob yang jelek kepada manusia. Bi'salismul fusuqu. Itu kalau ada orang masih menghina, mengunggulkan klannya sendiri, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu sejelek-jeleknya nama kefasikan setelah dia beriman. Orang yang beriman kan harusnya disebut mukmin. Tetapi kenapa orang yang sudah beriman kadang disebut fasik? Kadang dia sholatnya ada bolongnya, tapi itu bukan bi'salismul fusuq. Dia bisa disebut fasik karena dia bolong-bolong sholat, tapi sejelek-jeleknya kefasikan adalah orang yang sering menghina orang lain. Itulah bi'sal ismu. Dibacanya harusnya kalau lagi baca Quran sholat bi'salismu, tulisannya bi'sal ismu, tetapi karena di situ ada hamzahnya, hamzah wasal ismu, maka hamzahnya harkatnya dipindah kepada harkat yang sebelumnya yaitu lam. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi orang yang fasik yang paling jelek itu bukan orang yang tidak sholat. Orang yang paling fasik setelah dia beriman bukan orang yang tidak puasa, tetapi orang yang sering menghina orang lain. Itulah bi'salismul fusuq, kefasikan yang paling jelek ba'dal iman, setelah dia beriman. Wa man lam yatub, dan siapa orang yang tidak bertobat, fa ulaika humud, merekalah orang-orang yang zalim. Maka PWI, saya sebentar saja karena udah jam 12 lewat. Ingat di dalam surat As-Saffat, was-saffati saffa, was-saffati saffa. Pertama, dalam organisasi PWI harus ada laskar-laskar yang berbaris rapi. Laskar 10.000. Yang kedua, fazajirati zajra, harus ada pengurus. Siapa pengurus? Ketua PWI. Yang ketiga, fataliyati dzikra, harus ada ulamanya, yaitu penasehat, kesepuhan. Tiga-tiganya di dalam organisasi PWI ada. Wasot, ini 6 harkat. Wasoffati soffa. Pertama harus banyak orang yang berbaris. Ini nomor 1 di depan. Yang kedua baru fazajirat. Fazajirat itu siapa? Alladzina yasukun, orang-orang yang menggiring. Siapa orang-orang menggiring? Pengurus, ketua PWI, sekretaris, bendahara, lembaga-lembaga. Dan kemudian ada fataliyati dzikra,
ada ulama yang membaca ADART, peraturan-peraturan perkumpulan, membaca ayat suci Al-Quran, membaca syariatnya. Oh, ini kurang pas, ini jangan begitu, itu harus dari Dewan Penasehat Kesepuhan. Tiga-tiganya sudah ada di dalam PWI. Insya Allah PWI Demak akan menjadi PWI percontohan se-Indonesia. Bagaimana kita berkomitmen untuk organisasi PWI ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi NU, bermanfaat bagi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.